Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Dimarani, nomor absen 12, KPC IPA, SMA Negeri 1 Genteng. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bioproses sel. Bioproses sel yaitu suatu proses biologis atau proses kehidupan yang kompleks dalam sel. Interaksi sel, baik dengan sel lainnya maupun dengan lingkungannya, sangat dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup sel tersebut. Interaksi sel dilakukan dengan cara transport melalui membran plasma. Transport zat melalui membran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu transport pasif dan transport aktif. Mula-mula kita akan membahas mengenai transport pasif. Transport pasif meliputi difusi dipermudah, dan osmosis. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Difusi yang dilakukan oleh sel hidup contohnya adalah peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel. Berikut adalah gambar dari proses difusi. Selanjutnya adalah difusi dipermudah. Difusi dapat dipermudah oleh protein spesifik yang membentuk saluran protein dan protein transport pada membran sel. Difusi dapat dipermudah oleh saluran protein. Saluran protein dapat membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Contohnya, saat molekul neurotransmitter dapat membuka saluran protein pada membran sel saraf, sehingga ion Na+ dapat masuk ke dalam sel. Difusi juga dapat dipermudah oleh protein transport. Protein transport dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Protein transport pada membran memudahkan difusi molekul asam amino dan glukosa. Berikut adalah gambar dari proses difusi dipermudah. Selanjutnya adalah osmosis. Osmosis adalah proses bergeraknya molekul pelarut dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi atau hipertonik melalui selaput selektif permeabel. Berdasarkan konsentrasinya, larutan dibagi menjadi tiga, yaitu larutan hipertonik, larutan isotonik, dan larutan hipotonik. Sel yang tidak berdinding ketika berada di larutan hipotonik akan membengkak, bahkan lisis atau meletus seperti balon air yang kepenuhan, karena air akan masuk sel lebih cepat daripada keluar dari sel. Proses ini dinamakan hemolisis. Sedangkan ketika berada di larutan isotonik, maka sel dalam keadaan normal. Air mengalir melintasi membran, namun dalam laju yang sama dalam kedua arah. Dan ketika berada di larutan hipertonik, maka sel akan mengerut. Sel kehilangan air ke lingkungan, dan kemudian akan mengkerut dan bahkan mungkin mati. Proses ini dinamakan krenasi. Sedangkan sel yang berdinding ketika berada di larutan hipotonik akan menggembung,
Namun, hanya sampai batas tertentu sebelum memberikan tekanan balik pada sel yang melawan pengambilan air lebih lanjut. Proses ini dinamakan turgid. Kondisi ini sehat bagi sebagian besar sel tumbuhan. Sedangkan pada larutan isotonik, tidak ada kecenderungan air untuk masuk, sehingga sel menjadi lembek. Ketika sel berada di larutan hipertonik, maka sel akan kehilangan air ke lingkungan dan menyusut. Ketika sel mengerut, membran plasmanya terlepas dari dinding sel. Proses ini dinamakan plasmolisis. Tumbuhan akan menjadi layu dan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai transfer aktif. Perbedaan dari transfer aktif dan transfer pasif yaitu transfer pasif tidak memerlukan energi, sedangkan transfer aktif memerlukan energi berupa ATP. Karena transfer aktif adalah transfer zat melalui membran yang melawan gradien konsentrasi, sehingga memerlukan energi. Transfer aktif meliputi pompa ion, kotransfer, dan transfer massal. Pompa ion adalah transfer ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Transport dilakukan oleh protein transport yang tertanam pada membran plasma menggunakan sumber energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Contoh dari pompa ion adalah pompa natrium kalium. Pertukaran natrium dengan kalium melintasi membran plasma sel. Natrium berkonsentrasi tinggi di luar sel dan berkonsentrasi rendah di dalam sel. Sedangkan kalium berkonsentrasi rendah di luar sel dan berkonsentrasi tinggi di dalam sel. Pompa natrium kalium akan memindahkan 3 ion Na+ keluar sel dan 2 ion K+ yang dipompakan ke dalam sel. Mula-mula, ion Na+ pada sitoplasma berikatan dengan pompa natrium kalium. Lalu, pengikatan Na+ merangsang fosforilasi atau penambahan gugus fosfat protein oleh ATP. Kemudian, fosforilasi menyebabkan protein berubah bentuk, sehingga afinitasnya terhadap Na+ menurun, yang menyebabkan dilepaskannya ion Na+ keluar. Kemudian, ion K+ ekstraseluler berikatan dengan protein dan memicu pelepasan gugus fosfat. Hilangnya fosfat mengembalikan bentuk awal protein yang memiliki afinitas lebih rendah terhadap K+. Dan ketika ion K+ dilepaskan, afinitas terhadap Na+ tinggi lagi, dan siklus ini akan berulang. Selanjutnya adalah kotransport. Kotransport adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat larut lainnya. Kotransport dilakukan oleh 2 protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh dari kotransport yaitu pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Proses itu dapat terjadi hanya jika molekul sukrosa bergerak ditemani oleh ion hidrogen. Ion hidrogen menggunakan protein transport sebagai jalan untuk berdifusi menuruni gradien elektrokimiawi yang dipertahankan oleh pompa proton. Selanjutnya yaitu transport massal. Transport massal adalah transport partikel dan molekul besar melalui pelipatan membran plasma atau pembentukan vesikula. Transport massal mencakup eksositosis dan endositosis. Pada eksositosis,
Vesikula yang berisi makromolekul dari badan Golgi dipindahkan ke sitoskeleton untuk bergabung dengan membran plasma. Kemudian vesikula menumpahkan isinya keluar sel. Eksositosis dilakukan oleh sel-sel sekretori, misalnya sel pankreas yang menyekresikan hormon insulin ke dalam darah, dan vesikula yang mengeluarkan karbohidrat untuk proses pembentukan dinding sel tumbuhan. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian, vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai siklus sel. Tahapan siklus sel dibagi menjadi dua fase utama, yakni interfase dan mitosis. Pada fase interfase, terjadi pertumbuhan sel dan penyalinan DNA. Sedangkan pada fase mitosis, terjadilah pembagian sel menjadi dua, dan dibagilah sitoplasmanya, lalu terbentuklah dua buah sel hasil pembelahan tadi. Tahap G1, S, dan G2 merupakan fase interfase. Sedangkan tahap M, yaitu fase mitosis. Dalam fase G1, sel tumbuh membesar, organel disalin, dan membentuk dinding molekuler. Selanjutnya, dalam fase S, sel menyintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Sel juga menduplikat struktur perorganisasian mikrotubulus yang dinamai sentrosom. Sentrosom membantu memisahkan DNA selama fase M nantinya. Selanjutnya, pada fase G2 ditandai oleh semakin besarnya sel. Pada fase ini juga terbentuklah protein serta organel. Setelah itu, masuk ke fase mitosis. Sepanjang terjadinya fase ini, sel membagi DNA dan sitoplasma yang sebelumnya telah disalin menjadi dua bagian dan membelah dirinya. Di dalam fase mitosis ini ada 4 tahapan yang terjadi. Tahapan tersebut diawali dengan profase, metafase, anafase, dan diakhiri dengan telofase. Setelah semua proses berakhir, sel-sel yang baru terbentuk tadi akan memulai siklus barunya sendiri. Siklusnya sama dengan siklus yang dialami oleh induk sel mereka. Begitupun seterusnya sampai akhirnya makhluk hidup bersangkutan mengalami kematian. Pada saat itulah siklus sel juga akan menemui akhirnya. Panjang waktu siklus sel berbeda-beda antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Pada manusia, lazimnya siklus sel berlangsung selama 24 jam. Sedangkan pada binatang yang lebih kecil bahkan bisa hanya makan waktu selama 9 jam. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Ada 2 macam pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis merupakan proses pembelahan sel di mana kromosom yang terdapat di dalam nukleus terbelah menjadi 2 set kromosom identik. Sementara meiosis merupakan proses pembelahan sel dengan mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya dan terjadi di setiap reproduksi seksual. Sebelum kita membahas mengenai tahapan mitosis maupun meiosis, marilah kita membahas mengenai struktur kromosom. Struktur kromosom terdiri atas 2 bagian utama, yaitu sentromer dan lengan kromosom. Sentromer mempunyai 2 fungsi utama, yaitu sebagai tempat melekatnya kromatid saudara dan sebagai tempat pelekatan benang spindel pada saat pembelahan sel. Mitosis terdiri atas 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap profase, sentrosom mengalami replikasi, sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan.
Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan, mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Pada tahap ini pula, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Kromosom ini terdiri dari dua kromatid identik yang terikat pada sentromer. Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Selanjutnya adalah tahap metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Selanjutnya adalah tahap anafase. Pada tahap ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju kutub yang lain. Pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel menuju ke bagian tengah sel, sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Yang terakhir yaitu tahap telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembelahan meiosis. Tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pembelahan meiosis hampir sama dengan pembelahan mitosis. Namun, perbedaannya adalah pembelahan meiosis jadi dalam dua kali pembelahan, sehingga jumlah kromosom sel anak separuh dari jumlah kromosom sel induk. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sintesis protein. Sintesis protein terdiri atas dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Urutan sintesis protein yang pertama adalah transkripsi. Proses ini merupakan tahapan sintesis protein di mana informasi dalam untai DNA akan disalin ke dalam molekul baru yang disebut messenger RNA atau mRNA. Proses transkripsi dalam sintesis protein terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Pada tahap inisiasi, setelah RNA polimerase berikatan ke promoter, untai-untai DNA membuka dan polimerase menginisiasi sintesis RNA di titik mulai pada untai cetakan. Selanjutnya, tahap elongasi. Polimerase bergerak menghilir, membuka DNA dan memperpanjang transkrip RNA dari 5 ke 3. Setelah transkripsi, untai-untai DNA kembali membentuk heliks ganda. Selanjutnya, pada tahap terminasi, pada akhirnya transkrip RNA dilepaskan dan polimerase melepaskan diri dari RNA. Urutan sintesis protein selanjutnya adalah translasi, yakni proses sintesis protein dari informasi yang terkandung dalam molekul mRNA. Selama proses translasi, urutan mRNA dibaca menggunakan kode genetik. Sama halnya dengan transkripsi, tahapan translasi juga terdiri dari tahap inisiasi,
elongasi, dan terminasi. Saat proses inisiasi, subunit ribosom kecil akan mengikat awal urutan mRNA. Kemudian, molekul RNA transfer atau tRNA yang membawa asam amino metionin berikatan dengan kodon awal dari sekuens mRNA. Kodon awal di semua molekul mRNA memiliki sekuens AUG dan kode untuk metionin. Selanjutnya, subunit ribosom besar mengikat untuk mulai membentuk kompleks inisiasi lengkap. Selanjutnya adalah tahap elongasi. Selama tahap elongasi, ribosom akan terus-menerus menerjemahkan setiap kodon secara bergantian. Asam amino yang sesuai akan ditambahkan ke rantai yang memanjang dan dihubungkan melalui ikatan peptida. Pemanjangan berlanjut sampai semua kodon terbaca. Yang terakhir yaitu tahap terminasi. Setelah ribosom mencapai kodon terakhir atau kodon stop yang berfungsi sebagai sinyal berhenti, yaitu UAA, UAG, dan UGA, maka terjadi terminasi. Hal ini dikarenakan tidak ada molekul tRNA yang dapat mengenali kodon ini, dan ribosom akan menghentikan proses translasi. Demikianlah materi mengenai bioproses sel yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.